Anak buah Ibtu Rudiana yang sudah disanksi etik, sosoknya sudah meninggal. Sosok anak buah Ibtu Rudiana yang sudah diberi sanksi di sidang kode etik Polri karena kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Sosok anak buah Ibtu Rudiana ini diungkap Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat berbincang di podcast channel YouTube Christian Greek Media Official. Disebutkan Parulian, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polres Cirebon Kota ini menjalani sidang kode etik Polri karena diduga telah melakukan pelanggaran prosedur saat proses penangkapan yang sewenang-wenang. Di sidang kode etik itu, anak buah Ibtu Rudiana dihukum teguran tertulis. Saat ditanya siapa nama anak buah Ibtu Rudiana ini, Uli enggan mengungkapkan. Namun, dia menyebut anak buah Ibtu Rudiana ini telah meninggal dunia. Udah meninggal juga, sekira 3 tahun lalu, anak buah Ibtu Rudiana, sebut Uli dikutip dari tayangan Christian Greek Media Official pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Selain anak buah Ibtu Rudiana ini, Bid Propam Polda Jabar juga sudah memberikan sanksi etik kepada petugas tahanan yang diduga melakukan kekerasan terhadap para tersangka, saat ini sudah terpidana, serta penyidik yang tidak memberikan akses bantuan hukum kepada tersangka. Hal ini selaras dengan temuan Komnas HAM, yang memang menemukan nama-nama mereka dalam proses penyelidikan yang dilakukannya. Proses internal di 2017 sama dengan temuan Komnas HAM. Kami sudah konfirmasi ke terpidana dan penyelidiknya. Artinya sama, kalau lihat sidang etiknya, katanya. Pernyataan Parulian Sihombing ini disangsikan kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti. Titin Prialianti menyebut pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan adanya sidang kode etik tahun 2017 terkait pengaduan yang dilakukan. Dijelaskan Titin, pada September tahun 2016 dia sudah melaporkan adanya dugaan penyiksaan yang dialami 8 terpidana. Saat itu masih menjadi tersangka, saat pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Justru, Titin mendengar yang telah diberikan sanksi oleh Bid Propam Polda Jabar adalah anggota polisi Polsek Talun yang telah menyatakan bahwa tahun 2016 adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Polisi ini dihukum karena telah salah menafsirkan peristiwanya. Baca juga, Komnas HAM pastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, anak buah Ibtu Rudiana di sanksi ini, yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganiayaan seperti yang saya laporkan ke Bid Propam dan Komnas HAM, tegas Titin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Titin mengaku, informasi itu telah dikonfirmasi ke penyidik saat Saka Tatal diperiksa kembali terkait kasus Pegi Setiawan pada 2024. Saat itu, kepada penyidik, Titin mengaku bahwa sudah lapor ke Propam pada 2016 terkait penyiksaan yang dialami Saka Tatal. Penyidik yang memeriksa Saka Tatal menyatakan bahwa sudah ada hukuman yang diterima oleh anggota. Mendengar itu, Titin langsung menyela dengan menyebut bahwa yang dihukum adalah anggota Polsek Talun yang dianggap salah menafsirkan kasus Vina sebagai kecelakaan lalu lintas. Saat itu, penyidik ini bilang, "Kok ibu tahu?" "Ya tahulah," jawab saya, ungkap Titin. Kalau sekarang tiba-tiba Komnas HAM menyebut bahwa sudah ada sidang kode etik dan ada penyidik yang diberi sanksi, Titin mengaku sanksi. Karena setelah bulan Mei tahun 2024 saya dipanggil Komnas HAM. Lalu, Juli tahun 2024 saya tanyakan lagi perkembangan laporan saya. Katanya masih berproses dan sedang mengumpulkan bukti yang kuat. Jadi, saya agak sanksi deh Pak, tegas Titin. Terkait kesangsian Titin ini, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing meminta Titin untuk meminta secara resmi ke Bid Propam Polda Jabar atau ke Polres Cirebon Kota. Karena itu hak dari terdakwa dan kuasa hukumnya, katanya. Parulian memastikan sudah mendapat amar putusan terkait hasil sidang etik dugaan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus Vina Cirebon yang diadukan Titin ke Bid Propam Polda Jabar. Hasil putusan sidang etik itu ada anggota unit narkoba Polda Jabar, anak buah Ibtu Rudiana, yang telah disangsi karena telah melakukan penyiksaan, serta anggota tahanan Polres Cirebon Kota. Hanya saja, Parulian menolak menyebut identitasnya dan meminta untuk konfirmasi langsung ke Polda Jabar.